5.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah Covid. Ide ini sudah kita atur sekitar 3 tahun lalu dengan Ustadz Ahmadi dan Dr. Habibullah Allahu Yarham. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Ini berkat dukungan dari para ketua DKM dan Sekjen Forkodia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita. Insyaallah Allah beri kesehatan terus untuk memimpin anak cucu kita ya di IPB yang luar biasa. Juga Profesor Azam ini sebagai dekan Sekolah Bisnis IPB. Kemudian kepada Ustadz Ahmadi Usman, terima kasih sudah bergabung dari Kendal. Kemudian para ketua DKM dan Sekjen dan mantan Sekjen. Pertama saya perkenalkan singkat Pak Rektor, kita sudah kenal semua ya. Ini membimbing, mengasuh, mengatur, dan menjaga anak cucu kita yang kuliah di IPB. Insyaallah semoga Allah beri terus kesehatan ya, kekuatan. Dulunya Pak Rektor muda, sekarang masih muda juga, tetap muda. Insyaallah Allah jaga. Amin. Amin. Kemudian ini Pak Rektor dibantu oleh Profesor Nur Azam sebagai dekan Sekolah Bisnis. Profesor Nur Azam ini Pak Rektor sebagai penasehat di DKM. Ya, alhamdulillah. Pak Rektor juga diinformasikan tadi sebagai Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya, alhamdulillah. Karena kata pepatah katanya semakin sibuk seseorang semakin banyak yang bisa dia lakukan. Insya Allah ini terbukti ya, alhamdulillah. Kemudian Ustadz kita Dr. Ahmadi Usman. Ustadz kita ini anak Jakarta nih waktu kecil. Kemudian masuk pesantren Gontor. Kemudian ngambil Fakultas Tafsir dan Al-Quran dan Sains Al-Quran di Universitas Internasional di Pakistan. Dan mengambil doktor di Wika. Ustadz Ahmadi Usman ini punya universitas dan pesantren di Kendal, dan juga beliau memanage beberapa pesantren di Jabodetabek. Jadi dalam keadaan normal dulu 2 pekan di Kendal, 2 pekan di Jabodetabek. Ya insya Allah segera cabut ini wabah. Insya Allah kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kemudian sekjen baru kita ini Pak Pomo Jatmiko. Ya, ini baru diserah terima Selasa yang lalu. Ya, ini sebagai ini Pak Pomo ini dari DKM At-Taqwa. Jadi sekjen kita ini bergilir setiap tahun. Saya yang pertama dulu pada tahun 2015 itu dideklarasikan di Masjid Gozi oleh para ketua DKM
Itu ada 6 ketua DKM. Yang pertama DKM Al-Ghozi, waktu deklarasi Pak Suhara. Kemudian dari Al-Falah, Ustadz Iman, Ahmad Iman. Dari Istiqomah, Ustadz Dadi Ahdiat. Dari Darussalam, Ustadz Saiful Ramadan. Dari Masjid Raya Taman Yasmin, Ustadz Rahmat Ginanjar. Dari At-Taqwa, Ustadz Mukhtar ya. Sedikit tentang Forkodia ini adalah kreatif atau usulan dari para asatid kita ya, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Muhammad Jubaidi LCMA, kemudian Kiai Khairul Yunus Allahu Yarham, dan juga ada Bapak Endang Kurnia yang didukung oleh 6 DKM Taman Yasmin. Nah, sekarang sudah bertambah menjadi 7 DKM. Jadi waktu itu saya ditunjuk sebagai sekjen yang pertama. Kemudian sekjen yang kedua Ustadz Abdul Halim, ini dari DKM Al-Falah, sekarang sebagai Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor. Dan sekjen ketiga Bapak Dadi Adam dari Istiqomah. Sekjen keempat Bapak Effendi Toha dari DKM Darussalam. Ya. Kemudian DKM kelima itu Bapak Zainal Abidin dari Masjid Raya Taman Yasmin. Nah, sekarang yang keenam, yang satu putaran giliran terakhir nih Ustadz Pomo ya, Pomo Jatmiko. Kemudian saya perkenalkan dari DKM ada Bapak Suhara Suradireja. Ini Ketua DKM Al-Ghozi di sektor 5. Kemudian Bapak Rahmat Ginanjar, ini Ketua DKM Masjid Raya Taman Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa salam Pak Ginanjar. Kemudian Bapak Doni Triandono sebagai Ketua DKM Al-Falah. Ya. Kemudian Bapak Effendi Toha, Ketua DKM Darussalam. Beliau ini doktor, saya kira dari IPB atau dari mana nih, Pak Effendi? Dari IPB, Ustadz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, ini 2 guru besar ada di sini. Insya Allah, selamat. Ya, dosen saya untuk Prof. Nur Ajam. Alhamdulillah. Jadi ini dulu sebagai sekjen keempat, dan kemudian oleh jamaah dipercaya sekarang menjadi Ketua DKM Darussalam. Oke, terima kasih Pak Effendi. Kemudian Bapak Dadi Adam ya. Dadi Adam ini Ketua DKM Istiqomah dan juga sekjen ketiga. Kemudian Bapak Nur Zaman, ini Ketua DKM At-Taqwa. Ya, saya kira itu. Ya, Assalamualaikum Pak Nur Zaman. Ya, ini Ketua DKM At-Taqwa di mana sekjen kita sekarang berada. Selanjutnya kita minta sekjen Forkodia, Bapak Pomo Jatmiko, untuk berikan sambutan sedikit. Pak Pomo, tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak jamaah rahimakumullah. Ini sebetulnya saya agak bingung, bimbang, dan dakdikduk juga gitu. Beberapa waktu yang lalu saya diminta Ustadz Halim untuk memberikan sambutan di kajian yang insya Allah akan kita rutinkan. Saya yakin masing-masing masjid juga sudah punya jadwal masing-masing, tapi ini yang terintegrasi, yang bisa Forkodia, artinya dalam jaringan Forkodia bisa ngaji bareng begitu, mungkin baru via Zoom ini yang bisa kita lakukan. Dakdikduk karena apa?
yang lihat tamu undangannya bikin ngeri juga gitu, profesor semua di sini. Kalau karena ini Alhamdulillah. mana ya saya coba beranikan diri lah. Ketika melihat undangan itu, saya justru teringat 20 tahun lalu, sekitar 20 tahun lalu. Waktu itu saya dan teman-teman di Darul Falah sempat bikin acara. 2000 masih di Kagoshima atau masih sudah di Indonesia, Mas Arif ya? Udah di sini. Nah, jadi waktu itu kami bikin satu acara di Darul Falah, ada 3 panelis waktu itu, Ustadz Adian Husaini, guru saya, kemudian saya manggilnya Mas karena memang akrab dengan beliau dan memang pernah satu kantor dengan beliau. Kemudian ada Mas Arif, di sini Mas lah, kalau nanti kalau di PB tak panggil Prof. Ya mentor saya lah di organisasi, dan adik saya Irfan Shauki Baik. Yang beliau yang saya sebutkan tadi adalah figur-figur yang istiqomah di bidangnya masing-masing. Dan saya pun tetap istiqomah jadi tukang sapu di masjid begitu ya. Kalau Ustadz Adian alhamdulillah Kamis kemarin jadi ketua Dewan Dakwah Pusat ya Ustadz Ahmadi ya. Kemudian Mas Arif alhamdulillah luar biasa karirnya cemerlang. Dia menjadi rektor di BB dan adik saya Irfan Shauki Baik di Badan Wakaf. Ternyata dunia ini sempit begitu ya. Beberapa hari yang lalu saya dapat foto dari Mahat. Ada foto Ustadz Ahmadi Usman sedang memimpin rapat Dewan Dakwah di Darul Falah ternyata. Jadi ya Allah ini dunia sempit sekali. Gitu ya. Jadi lalu apa sebetulnya keterkaitan cerita singkat tadi saya di atas? Ternyata adalah kuncinya adalah figur-figur yang saya sebutkan tadi adalah figur yang istiqomah dan mumpuni di bidang masing-masing. Dan apa keterkaitannya dengan kita sekarang? Insya Allah tanpa kita sadari, kita ini sedang berjihad untuk menegakkan 3 pilar dakwah seperti apa yang dicita-citakan Pak Nasir, semoga Allah merahmati beliau, Allahu yarham Muhammad Nasir. 3 pilar dakwah tersebut adalah masjid, kampus, dan pesantren. Kita tahu Ustadz Adian dan Ustadz Ahmadi representasi dari kalangan pesantren. Dan Prof. Arif, kemudian ada Irfan, saya manggilnya Kibek begitu, itu dari kalangan kampus. Dan kita, jamaah ini semua adalah representasi dari umat. Karena masjid adalah salah satu pilar dakwah tersebut. Masjid adalah basis umat. Jadi intinya langkah yang kita upayakan dengan menyatukan, mensinergikan, semoga ini adalah upaya untuk mensinergikan 3 pilar dakwah itu. Saya membayangkan betapa dahsyatnya kalau kemudian 3 pilar ini bisa bersinergi. Tentu sebagai seorang muslim kita rindu izah, kita rindu kemuliaan Islam, dan kita rindu kemuliaan kaum muslimin. Tentunya dengan apa? Ya tentunya dengan ilmu. Untuk itu kajian ini semoga dapat menambah keilmuan kita dan merecharging keimanan kita, dan tentunya juga tidak hanya pada sebatas ilmu, karena banyak dalil yang menyatakan menuntut ilmu wajib segala macam, tapi jarang Ustadz yang membahas ancaman kalau orang berilmu tidak mengamalkannya. Semoga kita yang hadir di sini, ini adalah upaya tadi mensinergikan 3 pilar dakwah, kemudian kita dapat mengamalkan keilmuan yang nanti insya Allah akan kita serap dari ustadz-ustadz kita, sehingga nantinya apa yang kita cita-citakan bersama tadi itu Izzatul Islam wal Muslimin bisa dapat kita raih. Begitu. Mungkin itu saja Ustadz. Nanti yang buka Baik. Ustadz atau Pak Prof. Arif ini? Prof. Arif nanti insya Allah yang akan resmikan. Baik. Baik.
Alafu minkum non wal qalami wa maisturun bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair, Pak Pomo. Selanjutnya, mari kita simak bersama pengantar kajian tafsir. Sekaligus, Pak Rektor, kita mohon berkenan untuk membuka dengan resmi kajian tafsir Ahad sore ini, khususnya untuk warga Bogor dan umumnya untuk yang mengerti bahasa Indonesia, karena kita juga kirim link ini ke Malaysia. Kita minta yang ngerti bahasa Indonesia silakan gabung. Ternyata mereka senang ya ada kajian tafsir Ahad sore. Kepada Profesor Arif, tafadhal maskura, Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Ahmadi Usman, juga pada Bapak Ahmad Halim Ibrahim selaku inisiator dan koordinator, dan para ketua DKM, termasuk ini ada beberapa sahabat saya, Mas Pomo, Mas Azam, ya. Dulu saya juga satu RT dengan Pak Zainal Abidin, Pak Ganjar, karena saya ini warga Yasmin selama kurang lebih 17 tahun saya di Yasmin. 17 tahun, kemudian sekarang sudah berpindah. Untuk hari ini saya senang sekali bisa hadir bersama Ibu sekalian, dan dalam rangka untuk pembukaan kajian tafsir Ahad sore yang merupakan sebuah ritual dan tradisi yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali, karena pengajian dan pengkajian itu dua hal yang harus selalu kita kedepankan. Dan memang mengapa tafsir menjadi penting? Karena memang ya pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi kalau Al-Quran itu kita bunyikan dengan suara, itu sesuatu yang sangat penting dan sangat baik. Namun lebih afdal lagi kalau kita bunyikan dengan suara dan kita bunyikan dengan tindakan-tindakan dalam keseharian kita. Tindakan di kantor, tindakan dalam bisnis, tindakan dalam politik, tindakan dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tafsir ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita lihat bahwa kandungan Al-Quran sendiri adalah kandungan yang sangat komprehensif, dari mulai akidah, kemudian ibadah dan muamalah, kemudian juga yang ketiga adalah hukum, yang keempat ini juga mengatur soal akhlak, dan 5, 6 ini sesuatu yang juga sangat penting, yaitu tentang storytelling, tentang sejarah dan pembelajaran kisah dari masyarakat terdahulu, termasuk kisah Nabi. Dan yang keenam adalah tentang bagaimana Al-Quran sebagai sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira cakupan ini memang butuh tafsir yang luar biasa. Butuh tafsir yang mencakup kepada 6 dimensi kandungan Al-Quran ini. Itu akan menjadi satu kekuatan kita dalam hal secara personal akan dahsyat sekali. Kemudian juga dalam konteks interpersonal, ya, karena muamalah pada akhirnya kita harus interpersonal, kemudian juga institusional dan komunal, karena kita bicara hukum, ya, dan juga bicara sejarah, apalagi kita punya tugas untuk bisa membangun peradaban. Lalu, oleh karena itu, Ibu sekalian, tafsir Ahad sore yang diinisiasi oleh jaringan DKM si Yasmin ini menurut saya sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi kalau setiap minggu pagi kita ada tafsir Al-Hijri dari Ustadz Didin Hafidudin, sorenya kita dapat kajian tafsir lagi, ya, dari Ustadz-Ustadz kita, termasuk Ustadz Ahmadi Usman dan juga para kiai semua. Ini akan semakin melengkapi kita bagaimana kita memahami Al-Quran. Jadi memang kalau kita lihat soal akidah, ibadah, muamalah, hukum, dan akhlak, satu hal yang saya kira sangat penting untuk terus kita kaji. Namun tadi saya sebutkan 5-6 itu 2 poin yang juga sangat penting juga. Bagaimana kita harus meningkatkan pembelajaran terhadap kisah-kisah Nabi dan masyarakat terdahulu.
Jadi tentu kisah Nabi itu jelas sekali. Dari 25 Rasul sudah tidak ada kesangsian bahwa semua Rasul itu dijamin masuk surga, tapi ujiannya ternyata di dunia saja ujiannya begitu dahsyat sekali. Jadi kalau kita sekarang ini suka mengeluh, kita kekurangan apapun, kita ingin ada perjuangan, masih ada masalah, tantangan, maka tentu pelajaran dari Nabi itu menjadi penting. Oleh karena itu belajar dari kisah-kisah masa lalu mestinya menjadi bahan kita untuk bisa meningkatkan ketahanan mental, ketahanan sosial, ketahanan spiritual kita, agar apa? Agar kita memang benar-benar bisa dalam dinamika perubahan yang begitu dahsyat seperti sekarang ini bisa eksis. Nah, kita lihat bahwa pembelajaran memang dalam konteks politik, mungkin pembelajaran dari kisah Fir'aun, satu hal yang saya kira harus itu juga pesan yang penting dari Al-Quran, ya, bahwa ketika bicara soal kekuasaan, maka simbol pembelajaran adalah Fir'aun yang harus konteks masyarakat pada saat itu ternyata memang masyarakat yang luar biasa, yang sangat ternyata mengingkari adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga kehadiran Musa. Kemudian ada konteks ekonomi, ada kisah tentang Qarun. Ya. Jadi kisah-kisah per segmen, per perspektif itu per dimensi itu menurut saya sangat banyak, sangat penting juga. Kemudian dari kekuasaan Fir'aun, ekonomi Qarun, ada lagi dari aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini kita lihat ada kaum Samud, ya. Jadi kisah di era Nabi Saleh, ya, dan kemudian diabadikan dalam surat Al-A'raf 7374. Ini sebuah konteks masyarakat di Yordania pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kaum Ad. Ini ada namanya Raja Adites yang pada saat itu kemampuan untuk membuat arsitektur itu sangat dahsyat sekali. Kemudian juga kaum Madian pada era Nabi Syuaib, ya. Jadi ini 3 kelompok cendekiawan, 3 kaum cendekia yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena keingkarannya pada pesan-pesan tadi dibawa oleh Rasul untuk konteks masyarakat itu. Nah, jadi pembelajaran kisah Nabi ini menurut saya sangat penting, dan Al-Qur'an itu semakin terbukti ini sebuah wahyu. Bahkan ketika Rasulullah menceritakan tentang Ashabul Kahfi misalnya, ya kan orang-orang nggak percaya. Wah, ini masyarakat zaman dulu kok Anda kok tahu? Nah, jadi Rasul menjawab kan pada akhir surat Al-Kahfi, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi saya ini adalah manusia seperti Anda semua. Saya ini manusia biasa, tapi saya diberi wahyu. Nah, oleh karena wahyu itu menjadi kekuatan Rasul untuk bisa mengungkap misteri kisah-kisah apa yang terjadi pada zaman-zaman dulu. Jadi keterbatasan daya intelektualitas, daya memori, dan sebagainya, kita semua sebagai manusia, itu hanya bisa dibimbing oleh wahyu, sehingga bisa menceritakan konteks masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena itu, sumber pembelajaran pada zaman dulu itu selalu relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Kisah Nabi Nuh dengan umatnya, apalagi kisah Nabi Musa juga dengan umatnya. Maka kalau kita tahu, misalnya surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu ayat yang turun pada konteks zaman Nabi Musa. Biasanya kalau urusan syukur itu biasanya konteksnya konteks umat Nabi Musa. Karena memang pada saat itu setelah terlepas dari kejaran Firaun, umat Nabi Musa mengeluh. Ini saya kok masih susah hidupnya, suasana kering, nggak ada makanan, nggak ada apa. Jadi itulah ayat turun, kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Jadi kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Karena apa? Karena kamu sudah saya kasih nikmat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan sebagai sebuah nikmat yang sangat-sangat dahsyat sekali, yang mestinya harus disyukuri. Nah, kita ini konteksnya sama dengan konteks saat ini kita di dunia ini, bahwa kita ini sudah diberi nikmat kemerdekaan luar biasa oleh Allah. Maka tugas kita sekarang ini adalah bagaimana membuat peradaban-peradaban baru. Kita diberi hidup 24 jam sama dengan orang di Inggris, di Amerika, di Jepang, di Korea. Kita diberi 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki sama dengan orang-orang itu. Apa yang membedakan? Nah, bedanya adalah kita punya kelebihan iman. Tapi kenapa nasib berbeda? Nah,
Itu soal bagaimana kita bisa mendayagunakan nikmat Allah ini, termasuk nikmat kemerdekaan, nikmat akal, nikmat fisik kita, biologis kita, serta nikmat-nikmat yang lain yang menurut saya harus kita berdayakan sebagai bahan bagi kita untuk memformulasikan visi, strategi, dan kemampuan kita mengeksekusi. Hanya 3 kata yang membedakan kita dengan yang lain: visi, strategi, dan eksekusi. Oleh karena itu, kita punya iman, tentu punya bekal yang lebih banyak. Seperti tadi dengan poin pembelajaran dari masyarakat masa lalu, kemudian yang keenam adalah kita punya dasar-dasar inspirasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari Al-Quran. Jadi kita punya tugas besar untuk mengeksplor juga bagaimana Al-Quran itu ternyata menyajikan fakta, menyajikan sumber pengetahuan yang begitu dahsyat ya tentang banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran itu. Nah, ini yang perlu kita eksplor lebih jauh. Ini di Al-Hurriyah, di IPB juga ada kajian rutin bekerja sama dengan IJMI. Ya. Kita dengan IJMI, dengan Al-Hurriyah akan ada kerjasama tentang kajian ayat-ayat kauniyah. Bagaimana kita ini harus sama-sama mengetahui dan mengkaji apa yang terjadi dalam sains, ya, dan bagaimana dengan Al-Quran. Saya sendiri secara pribadi punya mimpi besar bagaimana untuk bisa mendorong ilmu-ilmu pengelolaan lingkungan untuk berbasis pada Al-Quran. Ini menurut saya tantangan kita bersama. Tentu tantangan akademisi begitu juga. Jadi sama-sama kita semua bekerja dalam bidang kita masing-masing dan kemudian saling mendalami dan kemudian saling sharing, itu akan menjadi kekuatan kita. Terus terang itu obsesi saya adalah membuat buku tentang lingkungan dari menghasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Ini oleh karena itu ini kajian-kajian tafsir di berbagai tempat, ini 6 dimensi itu menurut saya sangat penting dan kita bisa lakukan secara bertahap di berbagai tempat dan itu akan menjadi sumber inspirasi karena begitu kita ini hidup dengan penuh inspirasi, dengan penuh semangat, saya yakin ini bangsa Indonesia dan kita semua yang ada di dunia ini bisa terus bangkit, apalagi kita selalu percaya bahwa Allah itu menjanjikan fa'inamal usri yusra, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Apalagi Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi lebih penting lagi adalah bahwa Allah akan berikan takdir sesuai dengan prasangka kita. Nah itulah, ini sesuatu yang menurut saya justru penting, kita harus berprasangka baik kepada Allah, kita ada positive thinking, karena prasangka kita itulah akan menjadi kenyataan. Sehingga kalau semakin kita dekat dan dengan prasangka-prasangka yang baik, maka insya Allah itulah kenyataan yang akan kita ciptakan dan kita hadapi. Jadi sekalian, tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DKM yang luar biasa ini bekerja sama. Jadi era kolaborasi ini era 4.0 dan saya mengapresiasi. Sehingga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini kajian tafsir sore di DKM Seluruh Yasmin ini bisa kita mulai. Terima kasih kepada kepimpinan DKM dan juga kepada para ustadz dan juga pada teman-teman serta ini Mas Pomo tadi sebagai tim yang akan terus mengelola kajian ini. Terima kasih dari saya dan mohon maaf sekali saya kebetulan sebenarnya sore ada acara sehingga saya tidak bisa ikut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Pak Rektor. Insya Allah kita akan kembangkan lagi saran-saran Pak Rektor untuk lebih memfokuskan kajian tafsir Ahad sore ini. Kita banyak dapat ide-ide, ya alhamdulillah kami akan godok kurikulum insya Allah Pak Rektor. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau Pak Rektor sudah sampai waktu untuk harus meninggalkan, ya tafadhol Pak Rektor. Ya, asik. Ya, baik. Bapak Ibu, anak-anak kami semuanya, sekarang kita mulai kajian pertama tafsir Ahad sore yang tadi sudah resmi dibuka oleh Pak Rektor kepada Ustadz Dr. Ahmadi Usman. Tafadhal maskura Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu dalam suasana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pencahayaan terhadap hati dan diri kita, sehingga kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Rektor IPB, Pak Prof. Dr. Arif, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Bapak, kesehatan serta keistiqomahan dalam menjalani peran yang sangat penting dalam pendidikan dan dalam proses pemajuan generasi-generasi anak bangsa. Bapak Ketua-Ketua DKM, baik dari DKM Yasmin 1, 2, sampai 7. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Halim, Haji Ahmad Halim Ibrahim, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim kepada semuanya. Bapak Sekjen, Pak Pomo Jatmiko, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa arahkan hatinya untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk terus menanamkan di dalam hati kita kebaikan demi kebaikan. Benih-benihnya kita berusaha untuk mencari yang terbaik, kemudian kita jaga di atas lahan-lahan yang terbaik, kemudian kita pelihara dari hama-hama yang buruk, dan mudah-mudahan kita bisa memanennya bukan hanya di dunia ini, tapi juga bisa memanennya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini dengan waktu yang sangat singkat, kami ingin mengupas sebelum pembahasan kita tentang tafsir Al-Quran secara detail, karena memang pembelajaran tafsir ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Arif tadi, bahwa Al-Quran ini sangat komprehensif. Maka untuk mengejawantahkan pemahaman terhadap Al-Quran ini tidak bisa dilakukan oleh individu. Ini harus dengan super team. Ini harus dibangun secara berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini lebih dari 8 masjid berkumpul di tempat ini, bersama-sama kita memikirkan bagaimana formulasi-formulasi yang terbaik sehingga kita bisa membangun peradaban. Karena kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kota Madinah saat itu yang disebut sebagai kota Yathrib bukanlah kota yang besar. Kalau kita perhatikan kota Madinah itu adalah kota yang secara geografis itu sangat kecil. Dibandingkan dengan kota Bogor, itu kota Madinah lebih kecil. Tapi kalau kita lihat dari efeknya dan dari keberadaannya, ternyata kota Madinah ini menjadi mercusuar. Lahirnya sebuah peradaban. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang menjadikan sarana sehingga kota Madinah disebut sebagai civil society, atau yang kita sebut dengan masyarakat madani, atau yang disebut dengan kolektivitas antara muhajirin dan ansar. Itu adalah kota Madinah. Dari kota yang kecil ini, Islam terdengar hingga puluhan kilometer, puluhan ribu kilometer.
di seluruh dunia ini mengenal Islam dan bangkitnya dari kota Madinah. Dan ini mungkin yang nanti akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah untuk membangun masyarakat Madinah. Al-Quran adalah sumber inspirasi. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwa Al-Quran ini memiliki kandungan yang sangat komprehensif. Ada kandungan akidah. Di situ terbangun bagaimana mentalitas dan keyakinan. Ada pembangunan syariah. Di situ dibangun bagaimana nilai-nilai komitmen dan nilai-nilai ketaatan terhadap hukum. Di situ juga diajarkan nilai-nilai akhlak. Bagaimana pembentukan karakter, pembentukan sikap, pembentukan pola hidup bermasyarakat. Di situ juga disampaikan di dalamnya tentang bagaimana Islam ini mengajarkan tentang muamalah. Semua berkaitan dengan bisnis, jual beli, pernikahan, itu semua dijelaskan secara komprehensif. Begitu juga menjadi sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan. Bahkan tadi disampaikan oleh Bapak Rektor cukup panjang berkaitan dengan masalah historikal ataupun sejarah-sejarah kehidupan kemanusiaan. Jadi, jikalau kita memahami Al-Quran, maka kita memahami manusia seutuhnya. Manusia dari karakter yang sangat baik, sampai manusia yang memiliki karakter yang sangat buruk. Kalau kita memahami Al-Quran, maka mungkin kita bisa mengenal manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan ada juga penjelasan tentang manusia yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala benci karena sikapnya yang begitu sombong dan angkuh. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan menjadikan kehidupan kita lebih cerah, lebih kuat, dan lebih pasti. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi itu harus dijadikan sebuah formulasi bagi Forkodia ini. Bagaimana kemudian kita meletakkan ahli-ahli di bidangnya masing-masing yang kemudian kita integrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga menjadikan para ahli-ahli ini peluang untuk memiliki sedekah jariyah dan amal jariyah atau ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat yang bisa disebarkan untuk anak dan cucu kita. Karena pembangunan peradaban dengan segala kemajuan dan kesuksesannya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan bekal Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Begitu juga tadi saya mendengar penjelasan dari Bapak Sekjen, Bapak Pom Mojatmiko, di mana beliau menjelaskan tentang integritas dan integrasi. Bahwa di sini terkumpul di dalamnya para akademisi yang memang berkutat sehari-hari dengan ilmu pengetahuan, saintis, dan juga di sini bergabung di dalamnya adalah para aktivis-aktivis dakwah, baik dari kaum santri maupun dari kaum nasionalis, di mana di sini kita akan membangun sebuah tatanan masyarakat. Bahkan ada juga umat, unsur yang terpenting di dalamnya, di mana kekuatan umat ini adalah kekuatan yang sangat besar dan berpotensi untuk membangun apa saja dengan umat. Dan tiga hal ini tidak boleh terpisah. Antara cendekiawan, antara ulama, dan umat. Dan mungkin kajian kita pada sore hari ini, selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, kita berusaha untuk mengoreksi diri, mengevaluasi setiap langkah-langkah kita. Sehingga kita bisa mendapatkan formulasi bagaimana membangun peradaban. Kita mulai dari Kota Bogor. Kita mulai dari masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan, jikalau kita punya komitmen tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita bahwa kita pasti akan berhasil. In tansurullaha yansurkum
wa yuthabbit aqdamakum. Maka dari dua sambutan tadi kita sudah mulai berusaha mengarahkan agar pemahaman Al-Qur'an yang akan kita kaji nanti dalam setiap pekannya, bahwa kajian kita memang adalah kajian tahlili, kajian yang bersifat analitik dari surat-surat yang mungkin berada di dalam juz ke-30. Tapi bahwa surat-surat itu perlu untuk kita lihat bagaimana cara untuk merealisasikannya. Surat-surat itu bagaimana kemudian menjadi sebuah formulasi ilmu pengetahuan. Surat-surat itu bagaimana menjadi landasan-landasan sosiologi kita. Surat-surat itu menjadi sebuah kekuatan dalam membangun nilai persatuan dan kesatuan kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an tidak berlaku bagi kita. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena Al-Qur'an adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, dan itu bersifat kekal untuk kebutuhan manusia ketika manusia hidup di dunia. Maka mudah-mudahan ke depannya kita akan membahas tafsir, tapi pada kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana definisi ataupun ta'rif ataupun kita sebut dengan pendekatan etimologi dan terminologi terkait dengan Al-Quran yang kita bahas pada sore hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, akademisi, para profesor yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita. Sebenarnya saat ini Al-Quran berada di manakah di antara kehidupan kita? Apakah Al-Quran itu betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup kita? Apakah Al-Quran itu betul-betul kita jadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan kita? Apakah Al-Quran itu betul-betul mengatur setiap dari desahan napas kita? Dan apakah Al-Quran ini betul-betul menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita? Ini harus kita jawab secara pribadi. Jikalau kita berusaha untuk menjawabnya dan ternyata jawabannya saat ini kita memiliki jarak dengan Al-Quran, maka sungguh kita akan merugi. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah sebagai bentuk hadiah terindah untuk kita sebagai manusia. Kalau hadiah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tidak mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sungguh kita sebagai hamba yang seperti apa ketika Allah menghadiahkan sesuatu yang sangat indah, sedangkan kita tidak memanfaatkannya dan kita tidak memaknainya. Bisa kita bayangkan ketika kita memberikan hadiah yang terindah kepada anak dan istri kita, dan kemudian mereka tidak menghargai dan tidak pernah kemudian memanfaatkan hadiah yang terindah yang kita berikan. Barangkali kita memiliki kekecewaan demi kekecewaan. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Maka jikalau dahulu kemarin kita mungkin berinteraksi dengan Al-Quran hanya sekedar, maka mari kita niatkan di dalam hati kita dengan niat yang kuat bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak boleh lepas dari kita mulai hari ini, mulai saat ini. Karena apa? Karena sesungguhnya kandungan yang di dalamnya terlalu besar untuk kita sia-siakan. Inspirasi di dalamnya terlalu banyak untuk kita tinggalkan. Dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya sungguh tidak ternilai banyaknya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai hadiah bagi manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang tafsir, maka kita perlu untuk mengetahui ma hiya ahdaful asasiyah lil Quran. Apa yang menjadi visi dan misi utama Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai manusia? Jangan
Jangan-jangan kita selama ini berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kita tidak tahu Al-Quran sebenarnya ingin mengajak kita kemana. Jangan-jangan selama ini kita menukil ayat-ayat Al-Quran dalam setiap pembahasan kita. Tapi kita tidak tahu, kita tukil ayat-ayat itu untuk membangun apa. Jangan-jangan selama ini kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata kita mendengarkan Al-Quran memiliki tujuan yang seperti apa. Maka pada sore hari ini, mari kita berusaha untuk menggali tentang apa saja visi dan misi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan sejauh mana kita bisa memahaminya dan mengerti tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini, kita mulai mengukur diri kita, mulai mengatur langkah kita, bahkan mulai mempersiapkan kehidupan kita ke depan dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang menjadi visi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah al-hidayatu lillati hiya aqwa. Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling efektif, yang paling efisien. Kalau kita berbicara tentang masalah petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan huda. Sebuah petunjuk. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah petunjuk yang bersifat absolutely kebenarannya. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah petunjuk yang akan Allah arahkan langkah-langkahnya. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah petunjuk yang Allah sudah siapkan sarana dan prasarananya. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu adalah huda. Maka ketika manusia memandang Al-Quran sebagai huda, dia tidak akan pernah lagi ketika Al-Quran betul-betul kita jadikan huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Apa kesulitan kita hari ini? Apapun pasti dijawab oleh Al-Quran. Ketika kita mendapatkan krisis, maka para ulama mencari ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjawab dan kemudian mereka menyampaikannya. Tapi yang menjadi masalah, apakah kemudian kita menjadi umat mendengarkan dengan sesama dan berusaha untuk menyerapi dan kemudian menghayati sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diajar. Ketika dalam kondisi sakit seperti sekarang ini, wabah corona yang seperti sekarang ini, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama bermaksud memberikan bagaimana kita memiliki sifat-sifat preventif, memiliki sifat-sifat kuratif, bagaimana mereka memotivasi kita untuk tetap optimis, menjaga kesehatan. Ayat-ayat keluar begitu banyak. Tapi ayat-ayat itu seakan-akan masuk di kuping kanan kita dan kemudian keluar di kuping atau telinga kita. Jikalau kita berusaha untuk menjadikan bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup kita, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melangkah. Dan tidak ada keraguan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, hal yang paling harus dihindari oleh seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan nilai kebaikan yang begitu melimpah ruah di dalam Al-Quran dengan segala kandungan-kandungannya. Satu hal yang tidak boleh ada di dalam hatinya, satu hal yang tidak boleh ada di dalam pikirannya, satu hal yang tidak boleh ada di dalam perasaannya berkaitan dengan Al-Quran adalah meragukannya. Karena meragukan Al-Quran sama seperti dia telah menjadikan dirinya berjarak jauh dari Al-Quran dan kehilangan pedoman hidupnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini menggambarkan kepada kita, jangan pernah meragukan Al-Quran sedikit pun. Karena Al-Quran sudah membuktikan fungsinya. Al-Quran sudah membuktikan bagaimana efek dari kedekatan seorang manusia dengan Al-Quran.
maka jangan pernah ada keraguan sedikit pun terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama, visi misi Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk ini adalah petunjuk yang paling efektif dan efisien. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur 5 bulan lagi, mungkin seorang dokter memvonis kita bahwa Anda akan meninggalkan dunia sekitar 5 bulan lagi. Cari semua informasi di dunia ini yang bisa menjadikan 5 bulan Anda menjadi 5 bulan yang efektif, Anda menjadi manusia yang seutuhnya, Anda menjadi manusia yang sempurna, Anda menjadi manusia yang ikhlas ketika nyawa Anda diambil oleh malaikat maut. Maka tidak ada cara untuk bagaimana Anda menemukan makna 5 bulan dengan semua unsur tadi, kecuali Anda dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hatta seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup hanya 1 pekan saja, di saat itu kita ingin mendapatkan sebuah makna dalam kehidupan kita, sedangkan mungkin selama ini kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah kepada Al-Quran. Seriuslah di hadapan Al-Quran, akan menemukan begitu banyak hikmah yang bertubi-tubi akan masuk ke dalam diri kita. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Maka jikalau hari ini kita merasa bahwa kita tidak butuh dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan pernah mau untuk hadir di dalam diri kita. Tapi jikalau hari ini kita merasa bahwa Al-Quran adalah sebuah kebutuhan yang sangat urgen dan sangat penting dalam setiap sikap hidup kita, maka yakinlah, tidak ada satupun dari gerakan tubuh kita kecuali Al-Quran menyertainya. Biarkan mata kita merasakan bagaimana perintah-perintah Al-Quran. Biarkan telinga kita merasakan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan dengan sangat indahnya. Biarkan air mata kita menetes ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan. Biarkan napas kita tersengal-sengal begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurkaan. Maka artinya bahwa ketika Al-Quran sudah mempengaruhi hidup kita, Al-Quran sudah mempengaruhi setiap sel-sel tubuh kita, sesungguhnya pada saat itulah kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meridai kita. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, maka kemudian mereka bergetar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan keimanan kepada mereka. Biarkan tubuh ini bergetar, tapi sumber getarannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Para ilmuwan banyak yang bergetar tangan ketika meneliti, ketika dia tahu bahwa apa yang ditelitinya disampaikan di dalam Al-Quran. Banyak peneliti yang kemudian meneteskan air mata. Begitu senangnya ternyata apa yang ditelitinya selama puluhan tahun menghasilkan sebuah konfirmasi yang itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa ternyata penelitiannya bukan hanya diakui oleh manusia, tapi Allah mengakui melalui ayat-ayat. Maka jangan sampai Al-Quran yang merupakan hidayah dari Allah agar mengefektifkan dan mengefisienkan hidup kita, ternyata kita sia-siakan, dan itu adalah sebuah kerugian yang besar. Yang kedua, visi dan misi dari Al-Quran adalah ijadus syakhsiyatul islamiyatul mutawazinatul mutakamilah. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk merekonstruksi, untuk mengkonstruksi, untuk membangun ya kepribadian kita, personality kita, untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki keseimbangan, memiliki nilai-nilai kebaikan yang sempurna. Maka kalau kita ingin menjadi seorang laki-laki yang sempurna di hadapan istri kita, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita. Jikalau kita sebagai seorang ayah yang ingin dicintai dan dianggap sebagai seorang ayah yang ideal oleh anak kita, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kita.
Jikalau kita ingin diakui oleh masyarakat menjadi seseorang yang memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap kebaikan-kebaikan yang ada, maka jadikanlah Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Maka Al-Quran memiliki visi ijadus syakhsiyah, pembentukan individu atau pribadi yang memiliki nilai-nilai kesempurnaan dan nilai-nilai keseimbangan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran itu akan menjadikan seseorang seimbang kecuali Allah telah menyiapkan sarana dan prasarana. Allah telah memberikan akal kepada manusia. Allah telah memberikan hati kepada manusia. Allah telah memberikan mata, telinga kepada manusia. Semua itu adalah sarana dan prasarana untuk menuju kepada kesempurnaan dan keseimbangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan semuanya kepada kita dan sampai hari ini hidup kita tidak seimbang, dalam pola pikir kita tidak seimbang, dalam kehidupan kita tidak seimbang, dalam berbagai macam kesempatan kita tidak seimbang. Bukan tidak seimbang ketika kita naik motor kemudian ke kiri, bukan hanya itu, tapi tidak seimbangan dalam mengatur pola hidup. Ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi kita. Maka mari kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Allah ingin membentuk setiap kita, setiap pribadi kita, setiap personality kita untuk menjadi manusia yang utuh, yang sempurna, yang seimbang, yang memberikan manfaat. Maka kita berusaha untuk meng-cross-check kembali. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang disampaikan di dalam Al-Quran? Pribadi-pribadi yang ideal, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sambutan Profesor Arif tentang masalah bagaimana seseorang ini harus menjadi pribadi-pribadi yang mulia sebagaimana para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ya, nabi-nabi yang memiliki kepribadian yang sangat mulia. Walaupun kepribadian yang mulia ini kalau kita lihat adalah kepribadian yang indah, tapi di balik itu perjuangannya adalah perjuangan yang bukan sesuatu yang mudah, tapi perjuangan yang sangat-sangat mahal. Karena dia harus mempertaruhkan segalanya, hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan sampai nyawanya. Hampir seluruh nabi mempertaruhkan nyawanya. Dan kenapa mereka bisa mempertaruhkan nyawanya? Karena mereka memiliki ijadus syakhsiyah al-mutakamilah. Karena mereka sudah terbentuk kepribadian mereka menjadi kepribadian yang sangat tangguh dan sangat kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijadul mujtama'il islamil asil. Bahwa Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan memiliki visi dan misi untuk membentuk masyarakat yang islami, yang original, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, yang tidak mampu tergoyangkan dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi. Kalau kita membayangkannya seperti karang di lautan, deburan ombak yang begitu menghantam berkali-kali, ternyata tidak menjadikan mereka hancur. Karena mereka adalah karang-karang yang kuat, yang kokoh, yang sudah terbentuk dengan alam begitu lamanya. Begitu juga kita dengan masyarakat, bangsa, sebagai umat, harus menjadi umat yang sinergis, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Dan bagaimana cara memformulasikannya? Al-Quranlah jawaban. Maka jikalau hari ini umat seakan-akan terpecah-pecah, begitu jauh dan berjarak, barangkali kita harus menyamakan hati dan pikiran kita untuk kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepislah sedikit dari perbedaan-perbedaan yang kecil untuk mendapatkan potensi yang besar di dalam Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran akan ada pemahaman-pemahaman dan interpretasi yang berbeda, tapi sesungguhnya ada potensi yang besar yang bisa kita ambil untuk menyatukan dan menutupi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, wa min ahdafil asasiyah fil Quran, yang menjadi visi dan misi yang utama di dalam Al-Quran, yang keempat adalah qiyadatul ummah fi ma'rakatiha al-adu al-lazimah fi ahauliha. Bahwa yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai bentuk simbol atau sebagai bentuk petunjuk bahwa
umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditentang, dimusuhi, bahkan akan terus-menerus dibuat sedemikian rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada kita tameng-tameng, benteng-benteng. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita imunitas-imunitas terkait dengan berbagai macam serangan-serangan yang terjadi. Baik pada zaman Rasulullah SAW ketika di kota Mekah berhadapan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dan ketika Rasulullah SAW berhadapan ya dengan orang-orang yang ada ya di sekeliling kota Mekah dan Madinah, Rasulullah mampu menghadapinya karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan untuk membimbing manusia, umat Islam, masyarakat dan bangsa ini untuk bisa mengatasi bagaimana serangan-serangan yang terjadi selama ini di sekitar kita. Nah, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an ini memiliki arah dan tujuan yang jelas, konkret dan pasti, dan bisa kita temukan di dalam ribuan ayat ini tentang visi dan misi. Maka insya Allah kita akan berusaha, mungkin nanti kami dengan seluruh DKM dan kemudian juga dengan Pak Ahmad Halim Ibrahim, kita memformulasikan dalam tafsir ini bagaimana nilai-nilai komprehensif yang tadi disampaikan bisa kita berusaha untuk menata dan menitinya sehingga ini bisa menjadikan manfaat buat kita, bukan hanya di dunia ini tapi juga menjadi amal jariah untuk kita di akhirat. Barangkali ini sebagai mukaddimah pertemuan kita di awal untuk pengenalan kita terhadap Al-Quran itu sendiri dan pengenalan terhadap apa sesungguhnya yang bisa kita ambil manfaat dari Al-Quran ketika kita berusaha untuk mendalaminya dan menafsirkannya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Kajian awal yang menarik, menyampaikan visi kajian tafsir Ahad Suri kita, apa yang akan kita fokus ke depan. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada Ustadz dan keluarga, juga santri dan mahasiswa-mahasiswi di sana. Kita bisa ketemu pada Ahad depan insya Allah. Demikian Bapak Ibu, anak-anak kami, keluarga besar di rumah masing-masing. Terima kasih banyak sudah bergabung pada kajian tafsir Ahad sore ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Porkodia dan Ketua DKM Porkodia yang telah membantu terlaksananya pembukaan kajian tafsir Ahad sore ini, juga kepada pengurus Porkodia, juga panitia tafsir Ahad sore, juga para pemuda masjid. Nah, ini pemuda masjid luar biasa Ustadz. Semangat, ada yang sudah selesai kuliah, baru selesai, ada yang mahasiswa, ada yang SMA, yang membantu menyiapkan undangan, segala macam, kemudian YouTube, Zoom, dan integrasi. Ini anggotanya Ananda Fatahan, Ananda Ubam, Ananda Haikal, dan teman-temannya semua. Jazakumullah khair. Kemudian kepada Bapak Ibu, keluarga, kita jadikan kajian Ahad sore ini sebagai reuni keluarga, insya Allah. Jadi kalau di Masjidil Haram pada tanggal 27 Itikaf Ramadan, kalau kita biasa mudik ke kampung kita masing-masing, rakyat Saudi itu mudiknya ke Masjidil Haram. Ada yang nyetir 12 jam, 8 jam dari Riyadh, dari mana-mana. Pada tanggal 27 Ramadan itu mudik ke Masjidil Haram, mereka blok 100 meter, siapkan semua akomodasi, sudah ada yang ngatur. Disitulah malam itu mereka berkumpul. Insya Allah kajian tafsir Ahad sore ini kita bisa jadikan sebagai berkumpul keluarga besar masing-masing. Jadi setiap Ahad kita bersilaturahmi sambil Ibu di
makan makanan gorengan yang enak, kemudian kita dengarkan tafsir dari Ustadz Dr. Ahmadi Usman. Bapak, Ibu, demikianlah hari ini karena yang pertama Pak Pomo, semuanya Bapak anggota Forkodia, juga Ketua DKM dan pengurus, kita tutup lebih cepat hari ini karena pembukaan. Insya Allah pada Ahad depan kita mulai jam 4.15, kemudian materi sampai jam 5.15 Ustadz, kemudian ada spare 15 menit untuk tanya jawab. Itu cocok ya Ustadz ya? Ya, baik. Kalau gitu kita tutup kajian ini, Ustadz. Mohon kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Tafadhal Ustadz. Mari kita tutup kajian ini. Mudah-mudahan kita berharap di dalam hati kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang cinta terhadap Al-Qur'an dan cinta terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Generasi kita adalah generasi yang soleh dan soleha. Generasi kita adalah generasi pejuang-pejuang yang memperjuangkan Islam sampai menjadikan izzul Islam dan muslimin. Dan kita berharap agar kita berjumpa dan bertemu bersama dengan seluruh keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 21, dan kita berharap kita semua bertemu di sana sebagaimana yang kita harapkan sama-sama. Mari kita cukupkan kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.